Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semua. Tentu kita sangat bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Ada kesempatan buat kita untuk ada bersama-sama dalam ibadah doa secara online pada malam hari ini. Tuhan tolong kita dapat memberikan yang terbaik di dalam ibadah. Karena ini adalah persekutuan yang indah kita dengan Tuhan. Antara kita ciptaan Tuhan dengan Sang Pencipta. Sebab itu mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita, seluruh keberadaan hidup kita. Untuk memberikan yang terbaik di dalam ibadah doa malam hari ini. Puji Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Haleluya, puji Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus, haleluya, haleluya. Kemuliaan Tuhan memulihkan hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu memulihkan kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur, haleluya. Segala pujian syukur bagi, segala puji syukur bagi Tuhan, haleluya. Tuhan hadir dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan nyatakan hadirat-Mu dalam ibadah malam hari ini. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Segala puji syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Mau datang kepadamu ya Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah puji,
muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur oleh kemurahan Tuhan saja. Oleh karena belas kasihan Tuhan saja. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini dalam ibadah doa ini. Sekalipun kami dapat mengikutinya secara online. Tetapi dengan percaya, dengan sukacita, dengan bersemangat. Dengan iman kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah doa ini. Tuhan tolong kami supaya setiap pujian yang kami nyanyikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Akan mendengarkan isi hati Tuhan. Tolong kami ya Allah Roh Kudus. Mampukan kami mendengar dengan baik. Mengerti, mengingat. Dan terutama melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Agar ketika hari kami berakhir di dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Tuhan mendapati kami semua dalam keadaan taat dan setia. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Sungguh kami percaya firman-Mu sanggup menjawab kebutuhan kehidupan kami. Sungguh kami percaya firman-Mu sanggup menghidupkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setiap kita selama mengisi hari-hari hidup kita tentu punya keinginan, punya kebutuhan, dan setiap kita punya rencana, punya rancangan. Bagaimana supaya rancangan-rencana kita sesuai dengan jalan Tuhan. Sebab inilah yang menjadi pertanyaan buat kita semua sebagai orang percaya yang mau seturut dengan rencana dan rancangan Tuhan. Agar supaya jalan-jalan hidup kita sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Bukan kehendak firman yang menyesuaikan dengan rencana dan rancangan kita. Tetapi harusnya kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Yang mau menikmati berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus dapat menyesuaikan kehidupan kita sesuai dengan rancangan dan jalan Tuhan. Puji Tuhan, ini juga yang akan memberikan kita kekuatan. Memampukan kita untuk dapat menjalani hari-hari hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, dan firman Tuhan pada ibadah doa malam hari terambil di dalam kitab Yesaya. Yesaya patsalnya yang ke-55. Yesaya patsal 55 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dan dengan kasih Kristus saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah pun mengambil bagian untuk aktif karena ini ibadah. Kita menghargai suasana ibadah ini supaya benar kita diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak kita membaca bersama-sama Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai tema besar dari kitab Yesaya ini adalah tentang keselamatan. Tentang pemulihan yang di dalamnya ada hukuman dan anugerah. Kurang lebih 40 tahun Nabi Yesaya melayani umat Tuhan, bangsa Yehuda. Dalam 4 masa pemerintahan raja yang berbeda. Bahwa keadaan bangsa Yehuda sama seperti keadaan kita saat-saat ini. Yaitu membutuhkan pemulihan. Di mana pemulihan secara rohani akan berdampak, akan mempengaruhi terjadinya pemulihan secara jasmani. Ketika kerohanian dipulihkan, ketika saya dan Bapak Ibu Saudaraku
pulih secara rohani, maka berkat kemurahan anugerah Tuhan ini akan sampai juga kepada pemulihan kita secara jasmani. Bukankah hari terakhir ini kita masih ada pada masa-masa yang cukup sulit oleh karena pandemi yang kemudian mulai masuk kepada endemi ya. Karena angka jumlah terpapar sudah semakin menurun. Sehingga kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita sehat dan bersemangat beribadah. Tetapi kemudian dampak dari pandemi ini kita masih rasakan sampai saat ini. Masih terdengar ada keluhan-keluhan, membutuhkan pemulihan usaha, pekerjaan, bahkan keluarga. Terlebih kerinduan Bapak Ibu Saudaraku yang sementara beribadah di rumah untuk bisa hadir lagi, untuk bisa bersekutu, untuk dapat memenuhi makna esensi sebuah ibadah. Ada satu pertemuan dalam satu rumah Tuhan. Haleluya, ini juga menjadi kerinduan kita semua Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang tersampaikan ketika Yesaya melayani umat Tuhan, bahwa hendaklah bangsa Yehuda, umat Tuhan, pulih secara rohani. Kemudian berkat itu akan memulihkan juga secara jasmani. Tentu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita sangat membutuhkan pemulihan jasmani. Amin. Mungkin ada Bapak Ibu Saudaraku di rumah yang sementara mengikuti ibadah ini dalam keadaan kurang sehat, sakit, atau isolasi mandiri dan sebagainya, yang sangat membutuhkan mujizat Tuhan, yang sangat memerlukan satu pemulihan jasmani, atau membutuhkan pemulihan berkat Tuhan lagi, melihat usaha kembali diberkati Tuhan. Pegang janji firman Tuhan, maka kita akan menikmati berkat anugerah kemurahan Tuhan. Mari kita melihat di bagian-bagian awal dari kitab Yesaya ini, di mana Tuhan mengingatkan bahwa kalau saja umat Tuhan ini mengikuti kehendak Tuhan, umat Tuhan benar-benar membasuh dirinya, mau berusaha untuk pulih secara rohani, maka berkat Tuhan sudah siapkan. Di ayatnya yang ke-16 dari Yesaya pasal 1, Yesaya pasal 1 ayat 16 dan beberapa ayat sesudahnya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Dan ini menarik sekali Bapak Ibu Saudaraku untuk kita renung-renungkan dalam kehidupan kita di ayat yang ke-18 dari Yesaya pasal 1. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya, luar biasa anugerah Tuhan. Luar biasa kerinduan Tuhan untuk memulihkan saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Yang terpenting adalah basuhlah dirimu, bersihkanlah dirimu. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali kepada ayat pokok kita dalam Fatsal 55. Menjadi pertanyaan, akankah kita malam hari ini menikmati hadirat Tuhan kalau kita kurang serius beribadah? Akankah kita mengalami pemulihan dari Tuhan kalau kita beribadah online sambil minum kopi atau sambil makan snack dan sebagainya? Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku tidak akan menikmati berkat kalau tidak serius dengan Tuhan dalam hal beribadah. Tapi ketika Bapak Ibu Saudaraku dan saya kita hargai, hormati hadirat Tuhan dalam ibadah sekalipun secara online, maka kita akan merasakan berkat Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan serius mengurus pemulihan kerohanian saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Karena di ayat yang kelima dari Fatsal 55, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti Bapak Ibu Saudaraku, ada waktu, ada masa, ada satu keadaan di mana Tuhan memang tidak berkenan ditemui. Karena firman Tuhan begitu jelas melalui Nabi Yesaya diingatkan kepada umat Tuhan, bangsa Yehuda, bahwa cari Tuhan selama. Artinya saat-saat di mana Tuhan memang berkenan ditemui. Kalau Tuhan tidak berkenan ditemui, kita berdoa guling-guling sekalipun, doa kita seperti mentok langit menjadi tembaga. Dan kita tidak mendapatkan jawaban dari doa-doa kita. Karena Tuhan tidak berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat.
Ada kemungkinan Bapak Ibu Saudaraku berdoa, berseru, tapi Tuhan terasa jauh. Karena memang belum terjadi pemulihan secara rohani. Tuhan tolong kita. Haleluya. Tuhan tolong kita. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan pada malam hari ini untuk benar-benar kita merasakan pemulihan rohani yang berkatnya, anugerahnya sesuai tema besar dari kitab Yesaya ini adalah keselamatan, adalah pemulihan terjadi di dalam hukuman dan anugerah. Dan kalaupun kita mengerti tentang hukuman, maka kita akan tahu bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, menghukum tetapi memulihkan. Karena itu dasar anugerah Tuhan buat kita. Asalkan saya dan Bapak Ibu Saudaraku kita mau terbuka kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Di masa-masa pemerintahan 4 raja yang berbeda dalam pelayanan Nabi Yesaya. Ia menemukan ada raja-raja yang dari firman Tuhan dalam kitab dua raja-raja. Di ayat 15 dan ayat-ayat selanjutnya. Dijelaskan bahwa ada raja yang kehidupannya tepat melakukan seperti kehendak Tuhan. Tetapi dia tidak menyingkirkan berhala-berhala. Mungkin kita di satu sisi melakukan kehendak firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita mencari Tuhan di waktu yang tepat. Dan Tuhan berkehendak untuk kita temui. Di satu sisi kita melakukan kebenaran firman Tuhan sama seperti raja-raja pada saat Nabi Yesaya melayani Tuhan. Tetapi di sisi lain, mereka kemudian tidak meninggalkan berhala-berhala. Apa yang menjadi berhala modern kita Bapak Ibu Saudaraku? Handphone, hobi, kendaraan baru mungkin, atau rumah baru, atau keadaan-keadaan yang secara daging mengikat kehidupan kita dan mencondongkan hati kita. Tidak dicondongkan kepada Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan, itu berhala. Kita perlu bertobat untuk hal itu. Supaya kita dapat merasakan lagi jamahan hadirat Tuhan yang dapat memulihkan keadaan kita. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kemudian Bapak Ibu Saudaraku di ayat yang ke-8 dari Yesaya patsalnya yang ke-55. Saya kemudian membawa kita kepada perenungan bagaimana tentang rancangan Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan, ya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ini yang saya katakan di awal tadi. Mari kita hidup dengan segala rencana, rancangan, keinginan yang harus cocok, yang harus menyesuaikan dengan rancangan Tuhan. Jangan kita buat rancangan sendiri Bapak Ibu Saudaraku. Yang di luar firman Tuhan. Jangan kita mencoba untuk mengatur diri sendiri. Sehingga kita akan benar seperti firman Tuhan di ayat yang ke-5. Mencari Tuhan tapi Tuhan terasa jauh. Di dalam Yeremia pasal 29 ada penjelasan atau ada keterangan dari firman Tuhan tentang seperti apa rancangan Tuhan. Rencana Tuhan di dalam kehidupan kita orang percaya. Dalam kitab Yeremia patsalnya yang ke-29, tentu ayat-ayat ini sudah beberapa kali atau sering kita membacanya sampai kita kemudian menghafalnya baik sekali karena bagian ini akan menentukan bagaimana kita hidup dalam keberkatan pemulihan dari Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11 demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saya melihat ada 5 hal yang perlu kita renungkan dalam ibadah doa tentang rancangan dan jalan Tuhan. Yang pertama bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku mari kita renungkan. Sekalipun kita giat beribadah. Sekalipun pada satu sisi kita serius melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kehidupan kita tidak berdamai dengan diri kita. Tidak berdamai dengan keluarga kita. Tidak berdamai dengan komunitas kita. Maka kita tidak akan menemukan maksimalnya berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita tidak akan melihat bagaimana kata orang ada mujizat Tuhan. Kok saya belum alami ya? Karena perhatikan mungkin kita bukan menjadi seorang pembawa damai. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Tuhan tolong. Bahwa akan terjadi banyak hal baik dalam kehidupan kita ketika saya dan Bapak Ibu Saudaraku mau berusaha untuk menjadi peacemaker. Pembawa damai. Haleluya. Karena ini dampaknya luar biasa. Ketika kehadiran kita memberkati orang lain. Kita tiba di satu tempat, kita ada di dalam satu komunitas, orang melihat kita ada Kristus di dalam kehidupan kita. Amin.
Karena selain senyum, selain kita membagikan sukacita, selain kita berdamai, kita mendoakan mereka. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itulah yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa kalau Tuhan berkehendak punya rancangan damai sejahtera, bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita hidup penuh dengan kepahitan, kita hidup dengan berbagai macam amarah yang sampai kita pendam, dendam kusumat sampai 7 turunan. Maka kita hidup seperti dalam keadaan terkutuk. Kalau melihat bagian-bagian yang ada di dalam kitab Yesaya, memang demikian. Sampai Tuhan katakan seperti Sodom dan Gomora, orang-orang yang tidak mau bertobat. Karena di antaranya bukan adalah orang-orang yang pembawa damai. Sebab itu kalau kita ditegur oleh firman Tuhan pada ibadah doa malam hari ini, segala sesuatu yang mengikat, membuat kita kehilangan damai sejahtera, kita lepaskan dalam nama Yesus. Dan kita raih, kita nikmati berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian bagian yang kedua yang bisa kita lihat di sini adalah ada satu pemahaman yang baik bagi kita orang percaya bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan atau merancangkan rancangan kecelakaan. Katakan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudaraku yang sudah disebut S3 begitu ya. Sudah sampai vaksin 2 atau booster sudah vaksin 3. Tapi kemudian kena COVID-1, COVID-2 ada sampai S3. Tapi mungkin Tuhan itu izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita kemudian sadar bahwa kita terbatas. Mungkin itu juga Tuhan izinkan kepada kita supaya kita dapat koreksi diri. Ada hal yang kurang. Mungkin kita kurang serius untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan bertanggung jawab penuh memelihara saya dan Bapak Ibu Saudaraku yang setia dan mengasihinya. Sehingga kalau kita merasa sudah vaksin 3, kenapa S3 begitu ya. Kemudian belum selesai pergumulan yang satu, sudah datang masalah yang lain. Banyak berdoa, banyak merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kita, puji Tuhan. Dan bagian yang lain Bapak Ibu Saudaraku, bahwa rancangan Tuhan memberikan saya dan Bapak Ibu Saudaraku hari depan yang penuh pengharapan. Kemudian hal yang keempat adalah rancangan Tuhan itu berlaku kepada orang yang berseru, datang berdoa kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat mungkin orang-orang fasik, rancangan Tuhan tidak berlaku buat mereka. Ya karena mereka tidak berseru mencari Tuhan dengan segenap hati. Hal yang kelima, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Di ayat 13 dari Yeremia pasal 29. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya berulang-ulang mengingatkan. Kalau kita beribadah. Kalau kita datang menikmati hadirat Tuhan. Disertai dengan kesungguhan hati. Karena itu persyaratan bagaimana kita ada di dalam rancangan dan jalan Tuhan. Bagaimana ukuran kita datang berdoa beribadah dengan segenap hati. Apakah tetesan air mata. Ataukah seruan atau pujian. Ada banyak hal indikasinya Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin juga memang tetesan air mata ketika kita merasakan jamahan Tuhan. Atau mungkin juga kita bersuka cita karena jamahan Tuhan. Yang bisa menentukan itu adalah pribadi kita masing-masing. Dengan Tuhan. Haleluya. Datang mendekat berseru kepada Tuhan. Selama ia berkenan ditemui. Dengan segenap hati. Kemudian hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku dalam perenungan ibadah doa malam ini. Bahwa kalau Tuhan saja seperti memberikan tantangan. Tantangan artinya begini Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa kamu mau minta apa, kamu akan menerimanya. Luar biasa, amin. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku dalam perenungan ibadah doa ini dalam keadaan sangat membutuhkan mujizat Tuhan. Sangat membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Sangat membutuhkan pemulihan usaha, pekerjaan, kesehatan dan sebagainya. Terimalah tantangan dari Tuhan, artinya terimalah anugerah Tuhan. Di dalam Injil Yohanes sebagai ayat terakhir dalam perenungan firman malam hari ini. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bagaimana Tuhan menjanjikan minta diberikan apa saja yang kamu minta. Yohanes 15 ayat 7 dan 8 demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
hal yang perlu kita perhatikan dalam setiap permintaan kita. Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan oleh Tuhan. Adalah maksud tujuan permintaan kita, motivasi permintaan kita. Benar-benar 100% bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita minta hanya untuk puji diri sendiri, kalau kita minta untuk memuaskan kedagingan kita, nanti dulu. Ya. Kita tidak akan menemukan hasil dari doa hanya untuk kepuasan diri. Tetapi yang Tuhan maksudkan di sini adalah apa saja yang kita minta maka kita akan dapatkan. Yang terpenting di sini adalah permohonan permintaan doa kita bagi Tuhan. Sebab itu dasari setiap permintaan Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa apa yang kita minta, apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, demikian perenungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat kita semua. Saya percaya hal-hal yang sudah disampaikan. Bahwa kalau saja di zaman Yesaya memberitakan firman Tuhan dengan satu kebutuhan yang luar biasa. Pemulihan. Itu juga yang kita butuhkan saat-saat ini. Puji Tuhan sebab rancangan Tuhan itu indah Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin saat-saat ini kita belum dapat mengerti. Belum kita dapat pahami tentang rencana Tuhan. Tapi kita percaya indah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Harus amin Bapak Ibu Saudaraku. Rancangan rencana Tuhan itu indah. Luar biasa. Puji Tuhan. Mari saya persilakan bagi Bapak Ibu Saudaraku yang dapat berlutut. Boleh berlutut karena kita akan ambil waktu ke depan untuk berdoa. Indah rencana Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Walau ku tak Haleluya. Puji Tuhan. dan ku tak mengerti. Amin. Haleluya. Semua jalanku. Haleluya. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Haleluya. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan. Haleluya. Indah Haleluya. rencanamu. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang punya rencana-rancangan yang indah. Rancangan damai sejahtera. Memberi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan. Dan ku tahu Oh haleluya. Haleluya. semua jalan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya. Dulu ku tak tahu Ya Tuhan. Tuhan, Haleluya. Haleluya. berat ku Tuhan rasakan, baik, sangat baik dengan rancangan yang luar biasa. hati menderita dan ku tak Pujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
merasakan indah rencana-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Amin Tuhan. Di dalam hidup Rancangan rencana Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Haleluya, dan itulah yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. semua jalanmu. Haleluya, haleluya. Dulu ku tak tahu Pujilah nama Tuhan. Oh, haleluya. aku rasakan Haleluya, haleluya. hati menderita dan ku tak berdaya Haleluya, menghadapi semua. haleluya. Oh Yesus. Tapi ku mengerti sekarang Terpujilah nama-Mu. Kau tolong padaku. Haleluya, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan Haleluya, indah rencana-Mu. haleluya, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang Ya haleluya. Kau tolong padaku. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Kau tolong Sembah puji nama Tuhan. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan Glory bagi Yesus. rencana-Mu. Glory bagi Yesus. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Haleluya. Haleluya. Kini ku melihat Sembah Tuhan. dan ku merasakan Puji Tuhan. indah rencana-Mu. Haleluya. Mulialah Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Oh, haleluya, Yesus, haleluya. Ajaib mulia Tuhan.
bagi Yesus. Kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan baik, sungguh baik. Haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Glory, haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik, sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Ajaib mulia Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Kekal selama-lamanya. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Ajaib, heran, mulia Tuhan. Sungguh baik Tuhan Yesus. Hadirat-Mu dinyatakan bagi jemaat-Mu, memulihkan kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Glory, haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ku mengerti sekarang. Haleluya, 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 haleluya.
kami umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Rasakan indah rencana. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, inilah Amin. hidupku. Tuhan, kami persembahkan hidup kami kepadamu Serahkan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi Tuhan. segala Haleluya. Haleluya. cita-citaku, masa Haleluya. Haleluya. menjadi milik. Amin. Haleluya. Jadikan kami terangmu Terpujilah nama Tuhan. di tengah Haleluya. Haleluya. bangsa-bangsa kepadamu. Haleluya. Tuhan, ini kerinduan Ya Tuhan. Haleluya. bagimu, Tuhan, seluruh hidup. Amin. Yesus. Nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah hidupku. Haleluya. Ku serahkan padamu Haleluya. segala cita-citaku, masa Haleluya. depanku. Terpujilah nama Tuhan. Jadi milikmu. Amin. Jadikan kami Haleluya. Haleluya. di tengah kegelapan dunia, Glory bagi Yesus. membawa Haleluya. bangsa kepadamu. Haleluya. Tuhan, ini Ya Tuhan, bagimu ya Tuhan, ini seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu ya Tuhan. bagi kemuliaan, Untuk menggenapi seluruh rancangan Tuhan, genapi untuk menggenapi seluruh kehendak Tuhan. Pakai hidup kami ya sampai Tuhan, bumi ada dalam rancangan-Mu. Haleluya. bagimu. Haleluya. Hidupku pakailah Tuhan. Haleluya. 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 Sampai bumi penuh Haleluya. bagimu, Tuhan, seluruh Amin. Hidup kami bagi Tuhan. Pakai kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. seluruh Haleluya. Haleluya. penuh kemuliaan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan berkuasa atas hidup kami. Rancangan Tuhan jadi nyata dalam hidup kami.
Haleluya, haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Sembah Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Yesus. Terpuji-pujilah namamu, kekal selama-lamanya. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Mulialah nama Tuhan. Glory bagi Yesus. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Bagi Tuhan, untuk kepada Tuhan seluruh kehidupan kami. Bagi kemuliaan nama Tuhan, menggenapi seluruh rancangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah seluruh hidupku. Haleluya. Pakailah Tuhan Haleluya. bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Haleluya. Yesus ada di sana. Yesus. Haleluya. Memberiku Di dalam nama Yesus ada jawaban, ada kepastian. Haleluya. 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 mampu bertahan. Ya Tuhan. Yesus ada di Amin. sana. Haleluya. Dan memberiku jawab. Haleluya. Hanya nama Yesus, Hanya
Hanya nama Yesus, Tuhan dan Allah kami. Haleluya, haleluya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya. Saat tiada Haleluya. hadapi persoalan, Ya Tuhan Yesus, tolong kami. Yesus ada Tuhan Yesus ada buat kami umat-Mu. dan memberikan Haleluya, haleluya. pahitnya kenyang Haleluya, haleluya. dan tak Terpuji nama Tuhan. Terpuji nama Yesus Tuhan. ada di Haleluya, haleluya. dan memberiku Oh, haleluya, haleluya. hanya nama Yesus, Hanya nama Yesus. Oh, hanya nama Yesus. Haleluya. Haleluya. berikan ku pengharapan Haleluya. hanya nama Hanya nama Yesus. hanya nama Hanya nama Yesus. hanya Oh, hanya nama Yesus. berikan Amin. Haleluya. kepastian hanya nama Haleluya. hanya nama Haleluya. Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku Haleluya. harapan hanya nama Yesus. hanya nama Yesus, Haleluya. hanya nama Yesus, Haleluya. berikan ku Haleluya. kepastian. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, puji, muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena hanya anugerah-Mu, oleh kemurahan Tuhan saja kami dapat beribadah, kami dapat menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan lagi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati hari-hari hidup kami. Selama Tuhan masih beri kami kesempatan untuk menikmati perjalanan hidup kami di dunia yang fana ini. Kami bersyukur kalau Tuhan membuat kami terpaut, kami mencondongkan hati kami kepada Tuhan. Sehingga kami boleh hidup di dalam kehendak dan firman-Mu, ada dalam rancangan indah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, terpuji-pujilah namamu. Dan kami percaya, kalau saja kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, asalkan kami menyembah Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan berkehendak, maka Tuhan berkenan untuk kami temui. Terima kasih Tuhan. Dan asalkan saja kami dengar firman, renungkan dan lakukan, pelihara firman Tuhan, maka kami disebut berbahagia, diberkati Tuhan, disertai dan ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dapat mengerti rancangan dan jalan Tuhan ketika kami taat dan setia melakukan kehendak firman-Mu. Allah Roh Kudus, tolong kami, sanggupkan kami. Bukan hanya niat, tetapi ada tindakan kami melakukan iman kami. Sebab iman harus disertai dengan perbuatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Dalam ibadah doa ini tentu ada banyak doa-doa pribadi. Ada banyak keinginan, kerinduan, pemulihan yang sudah Tuhan janjikan dalam firman-Mu untuk kami terima, untuk kami nikmati, untuk kami rasakan. Ada pemulihan rohani, ada pertobatan, ada pemulihan hidup yang dampaknya secara luar biasa akan jadi berkat, memulihkan keadaan jasmani kami, menyembuhkan kami dalam nama Yesus. Sehingga kalaupun antara kami ada yang sakit, sementara menjalani masa-masa isolasi mandiri, atau sakit yang sudah berhari-hari, berbulan, mungkin ada di rumah sakit, atau terbaring sekian tahun lamanya di tempat tidur di rumah sendiri. Tuhan tolong, sebab mujizat-Mu nyata, dan oleh bilur-bilur Yesus yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tentu juga banyak di antara jemaat yang mengikuti ibadah online ini yang ingin menikmati lagi kembali pemulihan ekonomi, usaha dan pekerjaan. Mari Tuhan tolong. Kalau saja jemaat dipulihkan, hidup di dalam pertobatan, pulih kerohaniannya, maka usaha pekerjaannya pasti diberkati Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Dibuat berkat, tingkap-tingkap berkat tercurah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Pada bagian akhir ibadah doa malam hari ini, kami pun berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di GPD Ketapang, GPD Keramat dan GPD Soho. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, masih ada tanda heran mujizat terjadi di dalam setiap ibadah-ibadah di GPD Ketapang, Keramat dan Soho. Tuhan tolong semua pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam ibadah-ibadah minggu maupun ibadah-ibadah pertengahan minggu. Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan, sehingga benar melalui pelayan-pelayan yang ada, hamba-hamba Tuhan, majelis yang ada, jemaat pun boleh merasakan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga pasti memberkati semua pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian sehingga dapat terlaksananya ibadah secara online pada malam hari ini. Dengan tugas dan bagian talenta masing-masing yang sudah Tuhan percayakan, maka Tuhan pasti balas memberkati apa yang sudah dikerjakan, dilakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap terus kami berdoa buat Bapak Gembala kami. Tuhan tolong berikan tubuh yang sehat, kuatkan, dan tetap ada isi hati Tuhan yang tersampaikan melalui Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemampuan kesehatan dari Tuhan, sehingga ada dalam kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Begitu pula dengan para wakil gembala, juga Tuhan tolong berkati urapi ya Allah Roh Kudus. Mereka boleh dapat melayani Tuhan dengan baik, menyatakan kemurahan Tuhan di tengah-tengah pelayanan GPD Ketapang, Keramat dan Soho. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Dan jika pada sebentar malam ketika jemaat dalam istirahat tidur, Tuhan pun tolong jaga lindungi. Karena kami tahu saat kami terlelap tidur, kami tidak tahu apa juga yang terjadi. Kami sadar bahwa tubuh jasmani kami sangat terbatas dengan segala kelemahannya. Tetapi kami percaya, sekalipun kami terlelap, ada malaikat perlindungan dari Tuhan. Jaga lindungi rumah kami, tempat usaha kami, ruko-ruko, bengkel-bengkel, apa saja yang Tuhan titipkan sebagai berkat Tuhan buat kami. Ada malaikat perlindungan Tuhan jaga, sehingga dijauhkan dari segala mara bahaya, rancangan kecelakaan, niat orang jahat, pencurian, kebakaran. Semuanya itu kami tolak dalam nama Yesus. Sehingga ketika besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, menikmati lagi rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan,
Terpuji-pujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Dan kepadamu kami serahkan keberadaan bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, tolong berikan keadaan damai dan sejahtera. Tuhan juga menolong pemimpin bangsa negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan TNI, Polri. Tuhan memberikan mereka hikmat yang baik, penuh tanggung jawab mereka dapat melaksanakan tugas mereka. Dan oleh pemerintahan bangsa negara kami, bangsa kami pun dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, berkat yang indah luar biasa baik dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang damai sejahtera dari Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, bahkan persekutuan pimpinan penyertaan pertolongan, penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua, memberkati kita semua, mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Berkat indah luar biasa baik ini kita terima dengan iman, terimalah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.